Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap berkarya. Perkenalkan, nama saya Asma, dosen tetap Politeknik Kaltara, program studi promosi kesehatan dengan NIDN 1107019101. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana saya melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS teori yang diajarkan di semester 5, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dasar-dasar administrasi kebijakan dan kesehatan serta peran kebijakan kesehatan dalam pemecahan masalah kesehatan. Mata kuliah ini terdiri dari 8 bahan kajian. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep administrasi dan kebijakan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi utama administrasi kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen strategi pelayanan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teori manajemen sumber daya manusia. Yang keenam adalah manajemen mampu menjelaskan analisis kebijakan kesehatan serta mampu menjelaskan advokasi pelayanan kesehatan. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas terkait ilmu kesehatan masyarakat, fungsi administrasi, manajemen strategi pelayanan kesehatan, manajemen mutu pelayanan kesehatan, dan advokasi kesehatan. Proses pembelajaran mata kuliah ini merupakan unsur delivery, interaktif, dan assessment. Pada poin delivery, saya melakukan transfer ilmu dengan mengupayakan teori yang disampaikan terstruktur dengan baik, yang didukung dengan media referensi yang sesuai. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa perangkat lunak, yaitu PowerPoint, Microsoft, Edlink, dan Siakat by Sevima. Sedangkan perangkat kerasnya adalah laptop, LCD, dan papan tulis. Pustaka utama yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku Dasar-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan yang ditulis oleh Putri Widya Herman. Dan yang kedua adalah buku Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Aplikasi ditulis oleh Dr. Dumilah Ayuning Tias. Yang ketiga, buku Manajemen Mutu Terpadu atau Total Quality Management yang ditulis oleh Nasution. Dan yang keempat adalah buku Health Policy and Administrasi ditulis oleh Hanlon dan kawan-kawan. Pada poin interaktif, saya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran seperti tanya jawab, diskusi terkait materi pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun pada poin asesmen, komponen penilaian mahasiswa mengikuti
pedoman dari Politeknik Kaltara, di mana bobot penilaiannya yaitu nilai UAS 25%, nilai UTS 25%, nilai kehadiran 20%, nilai tugas 15%, dan nilai sikap serta perilaku 15%. Adapun rubrik penilaian yang saya gunakan untuk nilai A setara dengan 80 sampai 100, untuk huruf AB setara dengan nilai 75 sampai 79, untuk huruf B setara dengan nilai 70 sampai 74, huruf BC yaitu nilai 65 sampai 69, dan huruf C setara dengan nilai 60 sampai 64, dan huruf D setara dengan nilai 50 sampai 59, dan huruf E setara dengan nilai kurang dari 50. Pada video ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada sub CMPMK pertemuan ketiga, yaitu manajemen strategi pelayanan kesehatan. Untuk tahap berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan sebagai bagian dari tahap proses sertifikasi ini. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat. Oke, semangat ya belajarnya. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi keempat ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan mereview kembali perkuliahan kita, yaitu pertemuan ketiga ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu terkait pengertian dari administrasi kebijakan kesehatan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Rokaya. Proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang strategi yang dibuat oleh pemerintah, organisasi swasta, atau aktor lain untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu suatu masyarakat. Oke, betul ya. Jadi administrasi itu bagaimana kita pemerintah membuat suatu kebijakan ya. Nah, di mana diisinya itu agar mencapai tujuan ya. Nah, sekarang yang kedua saya ingin bertanya ya. Pertanyaannya, sebutkan fungsi pokok dari administrasi kebijakan kesehatan. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan. Fungsi pokok administrasi kebijakan itu ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerak atau pelaksanaan, yang keempat pengawasan, yang kelima implementasi. Oke, jadi betul ya. Jadi ada 5 fungsi dari administrasi. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerak, yang keempat pengawasan, dan yang kelima evaluasi. Jadi materi yang minggu lalu saya kira kalian sudah memahaminya. Oke, sekarang kita masuk ke materi keempat ya, pertemuan keempat, yaitu terkait manajemen strategi pelayanan kesehatan. Apa sih itu manajemen? Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke topiknya dulu ya. Oke, topik pembahasannya pengertian strategi manajemen pelayanan. Yang kedua, mengapa manajemen itu penting ya. Yang ketiga, proses manajemen strategi pelayanan kesehatan. Yang keempat, isu-isu khusus dalam strategi pelayanan kesehatan. Dan yang kelima itu tantangan implementasi strategi. Jadi inilah yang akan kita bahas nantinya di pertemuan keempat ini ya. Oke, kita masuk ke pengertian strategi manajemen pelayanan. Jadi strategi manajemen pelayanan kesehatan di sini adalah seni dan ilmu ya. Bagaimana merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan
lintas fungsional. Maksudnya apa? Bagaimana kita melakukan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan ya. Nah, tujuannya apa? Memungkinkan organisasi kesehatan, rumah sakit, puskesmas mencapai tujuan yang jangka panjang. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari strategi manajemen pelayanan kesehatan ini ya. Nah, yang ketiga apa? Fokus ya. Fokus membentuk masa depan organisasi di lingkungan kesehatan yang dinamis dan kompetitif. Jadi inilah pengertian dari strategi manajemen pelayanan kesehatan. Nah, mengapa ini penting ya? Mengapa manajemen strategi ini penting? Yang pertama, lingkungan dinamis ya. Jadi lingkungan dinamis ini terkait masalah teknologi medis ya. Teknologi medis di sini kan semakin canggih ya. Entah itu peralatannya ya, entah itu teknologi bagian administrasinya itu sudah sangat canggih. Terus epidemiologi. Jadi epidemiologi ini terkait masalah penyakitnya ya. Terus ada kebijakan terkait jaminan kesehatan nasional yang terus berubah-ubah ya. Jadi kalau BPJS itu yang kita ketahui kan sekarang banyak perubahan dari BPJS itu ya. Nah, terus yang kedua peningkatan persaingan. Nah, peningkatan persaingan ini adalah jumlah penyediaan pelayanan kesehatan makin bertambah. Jadi jumlah penyediaan layanan kesehatan makin bertambah nih maksudnya apa? Semakin banyak rumah sakit, puskesmas, jadi mereka saling bersaing. Nah, bagaimana supaya rumah sakit puskesmas ini menjadi rumah sakit yang memiliki kualitas yang baik? Nah, dengan strategi inilah yang kita lakukan. Terus yang ketiga, harapan pasien meningkat ya. Tuntutan kualitas, aksesibilitas dan efisien itu semakin meningkat. Jadi semakin banyak pasiennya, semakin banyak keinginan yang mereka inginkan ya. Entah itu perubahan dari rumah sakit, kepuasan ya. Terus yang kelima adalah regulasi yang kompleks, yaitu kepatuhan terhadap berbagai standar dan perizinan. Jadi inilah mengapa strategi pelayanan kesehatan itu sangat penting. Oke? Terus ada proses manajemen strategi pelayanan kesehatan. Jadi proses manajemen strategi pelayanan kesehatan ini ada 3. Yang pertama formulasi strategi, yang kedua implementasi strategi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, formulasi strategi ini berkaitan terhadap tahap perencanaan ya, bagaimana melakukan suatu perencanaan ya. Terus yang kedua adalah menentukan apa yang ingin dicapai. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan strategi tersebut. Yang kedua adalah implementasi strategi, yaitu tahap pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya di lapangan terkait strategi untuk memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Terus yang kedua adalah mewujudkan bagaimana cara mencapainya. Dan yang ketiga adalah evaluasi strategi. Tahap ini memantau dan memperbaiki. Jadi apa sih permasalahan yang ada di rumah sakit setelah dilakukan implementasi? Nah, itulah yang harus dibenahi, ya, diperbaiki agar kualitas pelayanan di rumah sakit itu semakin baik. Oke? Nah, kita masuk ke formulasi strategi atau perencanaan strategi. Nah, formulasi strategi di sini yang pertama menentukan visi dan misi atau nilai ya. Visi di sini adalah impian masa depan organisasi. Contohnya misalnya visinya menjadi rumah sakit internasional pada tahun 2035. Jadi dia bersaing, rumah sakitnya bersaing bagaimana rumah sakit itu bisa bersaing menjadi rumah sakit internasional ya, bertaraf internasional misalnya tahu. Dan apalagi namanya visi ini harus lebih dari 10 tahun ya. Terus misinya, alasan keberadaan dan tujuan dasar. Nah, mengapa misi ini harus ada ya? Karena misi ini sangat penting. Contohnya misalnya misinya itu adalah memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan kesehatan bermutu tinggi dan terjangkau serta berteknologi yang canggih. Misalnya itu misinya.
Terus yang ketiga, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang menuntut perilaku dan keputusan. Nilai-nilai di sini adalah terkait masalah etika, empati, inovasi, ya, bagaimana ketika kita melayani pasien kita harus memiliki rasa empati, rasa kepedulian terhadap pasien, ya. Nah, kita juga harus memiliki etika sebagai petugas kesehatan. Yang kedua adalah analisis lingkungan eksternal, yaitu terkait masalah peluang dan ancaman. Apa sih peluang dan ancaman dari setiap pelayanan kesehatan itu? Misalnya peluangnya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan teknologi, ya kan? Nah, kalau ancamannya adalah misalnya persaingan, ya, ketat dari rumah sakit lainnya. Jadi setiap rumah sakit itu bersaing untuk mendapatkan akreditasi yang terbaik untuk rumah sakitnya, ya. Nah, yang kedua itu adalah alat, ya. Jadi alat di sini adalah terkait bagaimana politiknya, ekonominya, sosialnya, teknologi, ekologi lingkungannya, ya. Terus analisis kompetitif, siapa pesaing, ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam menganalisis lingkungan eksternal, ya. Terus tren pasar kesehatannya apa? Yaitu terkait masalah pola penyakit, ya, demografinya, teknologi medisnya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis lingkungan eksternalnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silakan, Repen. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Repen. Pertanyaannya itu tadi, bagaimana strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, ya, Repen? Ya. Oke, jadi strategi yang harus kita lakukan itu yang pertama apa? Meningkatkan jumlah pasien, ya, jumlah kunjungan pasien, ya. Kita tidak mendoakan pasien itu sakit, tapi bagaimana meningkatkan jumlah pasien yang berobat dan mereka bisa sembuh, ya. Terus yang kedua adalah menurunkan angka rujukan keluar, karena semakin banyak orang dirujuk keluar, otomatis semakin berkurang kunjungan yang berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas tersebut, ya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan akreditasi rumah sakit atau puskesmas tersebut. Jadi kalau semakin akreditasinya baik, otomatis banyak yang mau berkunjung ke rumah sakit tersebut. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pasien atau pelanggan, ya. Jadi kalau misalnya pasien puas terhadap pelayanan yang kita berikan, otomatis ketika mereka sakit mereka akan datang lagi untuk berobat, ya kan, karena mereka puas atas pelayanan yang kita berikan. Jadi itulah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya, misalnya seperti itu. Sampai sini sudah dipahami, Repen? Oke, kita lanjut, ya. Lanjutannya adalah analisis lingkungan internal atau bagaimana kekuatan dan kelemahannya. Nah, tujuannya ini untuk mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas internal. Nah, sumber daya manusia ini terkait bagaimana kualitas dari para pegawai di rumah sakit, ya. Terkait masalah pendidikannya, misalnya kalau dokter harus profesional dengan pekerjaannya, begitupun dengan perawat, ya, bidan dan lain sebagainya. Kalau terkait masalah keuangan dan fasilitas, ini terkait bagaimana fasilitas yang ada di rumah sakit, ya. Terus ada teknologi informasi terkait masalah reka medis, ya, elektronik. Jadi semuanya serba canggih, ya. Tidak lagi menggunakan maksudnya buku pencatatan, tapi kita sudah menggunakan teknologi yang canggih untuk merekam reka medisnya, ya, khususnya misalnya data-data pasien. Terus ada citra atau reputasi rumah sakit tersebut. Dan yang terakhir adalah proses pelayanan internal. Jadi inilah analisis lingkungan internal yang harus kita lihat, oke? Nah, selanjutnya adalah perumusan tujuan dan sasaran.
Nah, tujuan di sini kita harus melihat tujuannya jangka panjang, goals-nya yang ingin dicapai ya. Jadi hasil besar yang ingin dicapai itu pasti membutuhkan waktu 2 sampai 5 tahun ya. Terus yang ketiga tujuan jangka pendek ya, objektif yaitu target spesifik ya, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi jangka pendek ini untuk melihat bagaimana sih pencapaian terhadap apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang kita inginkan. Terus yang ke 5 yaitu pemilihan dan perumusan strategi. Nah, pemilihan dan perumusan strategi ini menggunakan analisis SWOT, yaitu kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang itu ada opportunity, dan ancaman adalah threat. Jadi di sini yang harus kita lakukan itu merumuskan strategi bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahan, bagaimana peluang dan ancaman dari strategi yang ingin kita lakukan ya. Yang kedua adalah implementasi strategi. Jadi bagaimana merubah rencana menjadi aksi nyata. Jadi implementasi ini adalah pelaksanaannya ya, pelaksanaannya terkait pelaksanaan strategi ini yang berhubungan dengan pelaksanaan itu ada 6 poin. Yang pertama itu struktur organisasi, yaitu menyesuaikan struktur untuk mendukung strategi baru ya. Terus yang kedua adalah alokasi sumber daya, yaitu menyediakan anggaran, sumber daya manusia, alat dan fasilitas yang dibutuhkan. Dan yang ketiga itu pengembangan kebijakan dan prosedur. Nah, di sini pengembangan kebijakan dan prosedur itu menyusun SOP, standar operasional prosedur ya. Jadi setiap bagian itu ya, bidang harus memiliki SOP ya, dan pedoman operasional yang selaras ya. Terus yang keempat itu kepemimpinan dan budaya organisasi, di mana peran aktif pemimpin ini dan budaya mendukung inovasi berpusat pada pasien. Jadi setiap ada perubahan itu harus berpusat kepada pasien. Apa yang perlu dibenahi ya, apalagi kalau misalnya pasien mengeluhkan terkait masalah kepuasan ya, jadi harus dibenahi. Terus pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini bagaimana pelatihan dan peningkatan kompetensi staf. Jadi untuk staf ya, misalnya petugas kesehatan itu harus selalu diberikan pengembangan kompetensi, yaitu pelatihan agar mereka lebih kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi dan komunikasi, di mana memastikan aliran data dan informasi itu efektif ya. Jadi inilah implementasi strateginya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi strategi ya. Jadi pemantauan, pengukur dan memperbagi. Evaluasi berarti melihat apa yang sudah terlaksana ya, apa yang harus diperbaiki, dibenahi dari apalagi namanya implementasi tadi ya. Nah, yang pertama adalah menetapkan indikator kinerja utama, di mana mengukur kemajuan, contohnya tingkat kepuasan pasien ya, angka readmisi. Nah, angka readmisi ini terkait angka kunjungan pasien yang datang dan datang kembali ya, mereka baru dirawat terus mereka datang kembali. Nah, ini merupakan permasalahan ya. Terus waktu tunggu pasien. Nah, rata-rata biasanya kalau orang di rumah sakit itu waktu tunggu pasien itu yang sangat dikeluhkan, karena biasanya ada rumah sakit yang misalnya pengambilan obat atau waktu tunggu ke poli itu sangat lama. Nah, itu yang biasa dikeluhkan oleh pihak pasien ya. Jadi itu tingkat kepuasannya kurang. Terus pengukuran dan pemantauan kinerja. Pengukuran dan pemantauan kinerja ini mengumpulkan data dan membandingkan dengan target ya. Misalnya terkait kepuasan pasien, kita mengumpulkan data nih terkait kepuasan pasien. Nah, kita analisis, ternyata rata-rata tingkat kepuasan pasien itu kurang. Jadi bagaimana kita meningkatkan kepuasan pasien dengan target tersebut, dengan tujuan yang ingin kita capai.
Terus analisis penyimpangan, menemukan alasan mengapa hasil tidak sesuai. Kenapa hasilnya tidak sesuai setelah kita melakukan evaluasi tadi, ya kan? Setelah kita melakukan implementasi. Nah, itulah harus yang dibenahi. Dan yang selanjutnya tindakan korektif, yaitu mengambil langkah perbaikan untuk kembali ke jalur. Maksudnya apa? Revisi prosedur, melakukan pelatihan tambahan, ya. Jadi apa yang kurang dari implementasi tersebut harus direvisi kembali atau dibenahi. Terus umpan balik hasil evaluasi menjadi masukan untuk siklus strategi berikutnya. Jadi inilah strategi dalam manajemen strategi pelayanan kesehatan yang harus dilakukan. Oke, mungkin hanya itu ya materi yang saya dapat sampaikan. Sebelum saya menutup perkuliahan ini, saya ingin bertanya, apa kalian paham terkait materi yang saya sampaikan atau tidak? Nah, pertanyaan saya di sini, sebutkan proses manajemen strategi pelayanan. Ada yang paham? Ada yang tahu yang tadi saya jelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan. Iya. Jadi prosesnya itu ada 3 proses. Yang pertama itu perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Oke, betul ya. Oke, saya ingin bertanya satu lagi ya. Perencanaan strategi apa yang harus dilakukan? Saya, Bu. Oke, silakan Cindy. Jadi ada 5, Bu. Yang pertama itu menentukan arah visi, misi, dan juga nilainya. Yang kedua itu analisis lingkungan eksternal, peluang dan juga ancamannya. Kemudian yang ketiga itu analisis lingkungan internal, contohnya kekuatan dan kelemahannya. Kemudian yang keempat itu perumusan tujuan dan sasaran. Dan yang terakhir pemilihan dan perumusan strategi. Oke, jadi sudah betul ya. Jadi saya kira kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan. Sebelum saya menutup perkuliahan ini, saya absen dulu ya. Oke. Repen? Haris? Ada, Bu. Cindy? Ya, Bu. Oke, materi yang saya sampaikan sudah kalian pahami. Sekarang saya akan memberikan tugas ya. Tugas itu yang harus kalian lakukan adalah menganalisis kasus strategi ya terkait rumah sakit ya dengan menggunakan kerangka analisis SWOT ya. Yang kekuatan, kelemahan ya. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Oke? Sampai sini paham? Oke, jadi cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita ke depannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.